Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kembali dalam pembahasan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3 pada subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, apakah teman-teman memiliki hewan peliharaan seperti ayam, ikan, atau mungkin kucing? Teman-teman tahu ayam kan? Ayam itu salah satu jenis unggas yang banyak dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara ayam ini untuk diambil manfaatnya seperti telur dan daging. Ayam memiliki 2 kaki, bernafas dengan paru-paru, dan bagian luar tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Hewan lain yang juga berkembang biak secara bertelur seperti ayam adalah burung, katak, dan ikan. Tahap pertumbuhan ayam dimulai dari telur, lalu telurnya menetas menjadi anak ayam. Anak ayam yang baru menetas, tubuhnya kecil dan ringan. Kemudian, beberapa waktu kemudian, anak ayam tersebut tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Pola seperti inilah yang disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Maka, daur hidup itu dapat diartikan sebagai rangkaian perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas, kemudian dewasa, berkembang biak hingga akhirnya mati, membentuk pola yang berulang. Ayam tadi setelah menjadi ayam dewasa, terjadi perubahan pada warna bulunya. Saat dewasa, ada perbedaan ciri tubuh antara ayam jantan dan ayam betina. Pada ayam jantan akan tumbuh jengger yang lebih besar dibandingkan ayam betina. Begitu juga dengan pial yang berada di bawah paruhnya. Pada kaki ayam jantan juga akan tumbuh taji. Tubuh ayam jantan juga lebih tinggi, dengan bulu ekor yang lebih panjang daripada ayam betina. Nah, agar pertumbuhan ayam atau hewan peliharaan teman-teman tumbuh dengan baik, maka ayam atau hewan peliharaan tersebut perlu dirawat dengan baik, seperti perlu diberi makan, minum, dan vitamin yang teratur. Selain itu, ayam juga perlu diberi tempat tinggal, berupa kandang yang bersih dan sehat. Selain ayam, contoh hewan lain yang daur hidupnya kita bahas di sini adalah kelinci. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak. Anak kelinci yang telah lahir kemudian tumbuh menjadi besar. Kelinci suka melompat-lompat. Kedua kaki belakangnya yang panjang mengikuti lompatan kedua kaki depannya yang lebih pendek. Kelinci memiliki kedua telinga yang panjang ditegakkan. Kelinci sangat suka makan wortel. Tahukah kalian apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan antara kelinci dan ayam? Dari kecil, kelinci tidak mengalami banyak perubahan pada tubuhnya. Hanya bertambah besar saja. Sedangkan ayam, warna bulunya berubah. Bahkan pada ayam jantan dewasa, terlihat jelas jengger, pial, dan tajinya. Selain itu, kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, yang biasa disebut dengan vivipar. Sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur atau yang biasa disebut dengan ovipar. Tahukah kalian, hewan lain yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak atau disebut dengan vivipar? Ya betul, ada kucing, kuda, ikan paus, juga kelelawar. Apakah kalian bisa menyebutkan hewan lain yang berkembang biak dengan cara melahirkan lainnya? Bisa ya? Berikutnya,
Tahukah kalian bahwa semua makhluk hidup mengalami siklus hidup atau disebut juga dengan daur hidup? Dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh dewasa, berkembang biak, hingga akhirnya mati, begitu seterusnya, hingga membentuk suatu pola yang berulang. Hewan memiliki siklus atau daur hidup yang beragam loh. Ada hewan yang lahir atau menetas dengan bentuk mirip induknya, dan ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dari induknya. Untuk hewan yang lahir dan menetas dengan mirip induknya, contohnya seperti kucing, burung, ayam, kuda, dan lain sebagainya. Lalu untuk hewan yang terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya, contohnya seperti kupu-kupu dan lebah madu. Nah, berikut daur hidup kupu-kupu ya. Kupu-kupu akan bertelur di daun. Setelah beberapa hari, telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat memakan daun hingga bertambah besar. Ulat berhenti makan untuk beberapa saat dan membuat lapisan yang menutupinya. Tahapan ini disebut pupa atau kepompong. Setelah 1 atau 2 hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Begitu seterusnya, hingga membentuk suatu siklus atau daur yang berulang-ulang. Kita sebut metamorfosis sempurna ya. Kita nyanyikan yuk biar hafal sambil ikuti gerakan tangannya ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, metamorfosis. Lalu ada lebah ya. Lebah juga memiliki siklus atau daur hidup yang serupa dengan kupu-kupu. Diawali oleh ratu lebah yang bertelur di dalam sarangnya. Tahukah kalian kalau sarang lebah itu terdiri dari banyak lubang dan setiap lubang tersebut akan diisi oleh 1 telur saja. Lalu, telur-telur lebah tersebut akan menetas menjadi larva. Kemudian larva tersebut berkembang semakin besar dan memasuki fase pupa. Setelah itu, barulah tumbuh menjadi lebah. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur yang berulang-ulang. Kita juga sebut ini metamorfosis sempurna ya. Daur hidup berikutnya adalah katak. Katak akan bertelur dengan jumlah yang sangat banyak, mencapai ratusan hingga ribuan. Lalu, telurnya menetas menjadi berudu, lalu berudu akan tumbuh menjadi katak muda atau katak berekor, lalu jadilah katak dewasa. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur hidup yang berulang-ulang. Kita juga sebut ini metamorfosis sempurna ya. Ada banyak serangga di sekitar kita. Ada serangga yang menguntungkan seperti lebah madu, ada juga serangga yang merugikan manusia seperti nyamuk ini ya. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang bertelur di air. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva atau biasa disebut dengan jentik nyamuk. Lalu, larva berkembang menjadi pupa di dalam air. Pada masa istirahat ini, pupa berubah menjadi nyamuk. Begitu seterusnya hingga membentuk suatu siklus atau daur yang berulang-ulang. Kita juga sebut ini metamorfosis sempurna ya. Tahukah teman-teman, nyamuk dapat menularkan penyakit apa saja? Ya, nyamuk dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, kaki gajah, dan malaria. Nyamuk senang hidup di tempat-tempat berair seperti selokan, tempat-tempat yang gelap, dan hinggap di baju-baju kotor yang menggantung. Nyamuk juga bertelur di tempat-tempat yang berair. Maka dari itu, jagalah kebersihan lingkungan agar nyamuk yang merugikan tidak berkembang biak dan bertambah banyak. Binatang-binatang tadi ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Jika diperhatikan dengan baik, memiliki 4 tahap perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Selain 4 tahapan tadi, ada juga hewan yang memiliki 3 tahapan perubahan bentuk dalam daur hidupnya, yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya yang pertama adalah jangkrik. Jangkrik
betina akan bertelur dan meletakkan telurnya di dalam pasir. Lalu, telurnya menetas berupa anak jangkrik atau nimfa yang belum ada sayapnya. Setelah nimfa berganti kulit 6 sampai dengan 8 kali, nimfa akan berubah menjadi jangkrik dewasa. Berikutnya, ada kecoa. Daur hidup kecoa dimulai dari telur kecoa menetas menjadi kecoa muda atau nimfa, lalu nimfa akan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Berikutnya, ada capung. Siklus hidup capung dimulai dari telur yang diletakkan di air, lalu telur menetas menjadi nimfa, lalu nimfa akan tumbuh menjadi capung dewasa. Berikutnya adalah belalang. Siklus hidup belalang dimulai dari telur, lalu telur menetas menjadi nimfa, kemudian nimfa akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Nah, itulah contoh-contoh serangga yang mengalami 3 tahap perubahan bentuk dalam hidupnya atau dikenal dengan metamorfosis tidak sempurna. Jangkrik, kecoa, capung, dan belalang. Oke. Sekarang kita akan mengenal apa itu poster. Ya, poster merupakan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Informasi tersebut dibuat sedemikian rupa dengan kalimat yang singkat dan mudah dipahami, serta gambar-gambar yang menarik dan menunjang. Poster dibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi yang bersifat ajakan. Seperti poster di samping ini, bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan 3M+ agar dapat mencegah demam berdarah. Oke, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.